Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Allah luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum ibadah kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami jemaat-Mu, kami rindu Tuhan untuk datang lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan, untuk datang menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk menyembah-Mu lagi. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan di kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
dalam hidup kami Tuhan. Kondisi apapun penyertaan-Mu hadir dalam hidup kami. Penyertaan-Mu menguatkan kami Tuhan. Kasih-Mu indah bagi kami Tuhan. Kadang-kala kami lalai Tuhan, Engkau tetap setia bagi kami Tuhan. Kadang-kala kami melupakan Engkau, Engkau tetap setia bagi kami. Haleluya. Sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kasih-Mu tiada batas dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Luar biasa dalam hidup. Penyertaan-Mu luar biasa Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik bagi kami. Penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup. Haleluya. Kami aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. katakan sama-sama penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Arti kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan pada siang hari ini. Allah kita dahsyat, Allah yang luar biasa.
dahsyat, tak terdung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terdung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Walaupun 1000 rebah di sisi kami, Engkau tetap Allah penolong bagi kami. Amen. Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati lembah, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Amin, benar Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Masih pernah ku ragukan, akan meragukan kasih setiamu dalam kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Lewati badai Tuhan dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Haleluya, Engkaulah benteng kekuatan kami, perisai iman kami, tempat kami berharap. Kami tidak akan pernah goyah karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Olehnya sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan akan membawa kekuatan, membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Amin. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Taruhlah perkataan firman-Mu di bibir mulut hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita sama-sama saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya minta Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Silakan duduk, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema adalah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Paulus menasehati jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena mereka telah menerima kasih karunia anugerah keselamatan dari Tuhan. Paulus memberikan dorongan untuk mereka maju lebih lagi di dalam kerohanian mereka. Dikatakan di sana, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja jemaat Filipi yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi keselamatan yang dari Tuhan itu diberikan bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena hasil jeripaya kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua itu karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu dikerjakan oleh Allah di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan keselamatan diberikan kepada kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudaraku, keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Di luar daripada itu tidak ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertahankanlah iman kepercayaanmu kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan yang pasti di dalam hidup kita. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tugas kita adalah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kata takut dan gentar adalah menunjuk pada keseriusan, kesungguh-sungguhan, kepatuhan kita dalam menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi saudaraku, mengerjakan keselamatan dengan takut yang gentar, dan gentar itu adalah agar kita lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih patuh dan lebih tunduk lagi kepada Allah. Pertanda kita menghargai dan menghormati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita baca di dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 1, di sana menceritakan Paulus menasehatkan untuk mengerjakan keselamatan. Kita harus hidup dalam kasih. Mengerjakan keselamatan kita harus hidup di dalam kasih, kerendahan hati dan ketaatan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan kita dengan kita mau saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, menjaga persatuan roh, kesatuan iman, sehati dan sepikir di dalam Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di hadapan Tuhan. Menjaga kesatuan roh. Dikatakan sana, hendaknya engkau sehati dan sepikir, saling menghibur satu dengan yang lain. Kasih yang mempersatukan, seia sepikir, ya. Ini yang harus ada di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini yang harus kita kerjakan. Karena kasih itu sifatnya menyatukan. Amin. Sifatnya menyatukan. Dikatakan Paulus, jangan lagi engkau saling mementingkan dirimu masing-masing, memperhatikan dirimu masing-masing. Tetapi yang harus kita kerjakan, bagaimana kepedulian kita kepada sesama kita di dalam Tuhan. Sesama kita di dalam Tuhan. Semuanya ini saudara kita harus lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan dalam kasih, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Aku lagi. Ya. Aku lagi yang singer, aku lagi yang WL. Saudara, seringkali kan kita bersungut-sungut. Buang persungut-sungutan itu dalam hidup kita. Jangan lagi kita mengerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan kasih dalam hidup kita.
yang mendatangkan kehancuran dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, yang harus kita kerjakan adalah kesatuan iman di dalam kasih kepada Yesus Kristus Tuhan. Tujuannya apa saudara? Kalau kita baca di sana dikatakan, agar kita tidak bercela di tengah-tengah angkatan orang yang bengkok hatinya. Ada juga orang yang bengkok hatinya. Orang yang bengkok hatinya itu berarti tidak lurus saudara. Ya, makanya jangan sampai ada di antara kita yang bengkok hatinya. Ya, harus hati kita lurus kepada Tuhan. Ya, lurus, tulus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan tulus hati. Ya, dengan kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya, agar kita menjadi terang di dunia ini seperti bintang-bintang di langit. Jadi kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya, menjadi bintang-bintang, artis-artis surgawi. Amin. Ya. Bilang saya artis surgawi. Ya. Luar biasa. Artis itu kan menjadi sorotan dunia toh. Betul atau tidak? Iya. Coba kalau di Bontang ini diundang artis. Sering kan orang datang bukan cari Yesus. Cari siapa? Cari artis. Penuh itu. Coba kalau kita undang artis di sini, wow, sampai samping kiri kanan. Kalau kita undang artis dari luar kota. Tapi lucu ya, kalau kita diundang artis di tempat sendiri, kok enggak ada yang datang ya. karena sudah terlalu sering ketemu kali ya. Coba kalau saya katakan hari Minggu artis Bapak Repindo pimpin pujian. Wah, harusnya semua jemaat datang begitu loh. Iya kan? Karena kita ini artis-artis menjadi sorotan dunia. Dunia sedang menyorotin iman orang Kristen. Gak usah takut saudara. Ya, tetap engkau berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Tetap kita harus menjadi terang. Gak usah marah-marah, gak usah bersungut-sungut. Kenapa lu datang, kenapa lu sorotin aku, gak usah. Karena kita artisnya Tuhan. Maka sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai artis-artisnya Tuhan harus bisa membawa terang. Amin. Di tengah-tengah kegelapan, dengan kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita kepada sesama kita, kepada orang-orang, kepada sahabat kita, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saling merangkul, kata Paulus, biarlah engkau saling menghibur, ya, saling menghibur, hidup dalam kasih sayang, kasih mesra, dalam persekutuan Roh Kudus. Itu yang harus dikerjakan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena keselamatan yang kita terima itu bukan hasil jeripaya kita, tetapi itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka sebab itu kita akan menunjukkan rasa syukur, rasa hormat kita kepada Tuhan dengan kita mau mengerjakan keselamatan, yaitu hidup di dalam kasih Kristus, hidup di dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan yang pertama, ya, mengerjakan keselamatan, yaitu kita harus hidup di dalam kasih, kerendahan hati dan ketaatan. Yang kedua saudara, mengerjakan keselamatan berarti kita harus mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai selesai.
sampai Tuhan memanggil kita. Dengan kata lain, mengerjakan keselamatan yang Tuhan inginkan bagi orang percaya adalah kita harus setia sampai akhir hidup kita. Amin. Namanya setia itu terus menerus, saudara. Tidak mengenal yang namanya jenuh, bosan, stuck di tempat. Jadi Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kalau kita berhenti pengiringan kita di tengah jalan, itu berarti kita tidak setia sampai akhir hidup kita. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, bukan pasif. Anak-anak Tuhan yang mau bekerja, berjuang giat di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau kita giat di dalam Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam melayani Tuhan, giat di dalam mengiring Tuhan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang percaya bekerja keras di dalam Tuhan, Tuhan sangat perhitungkan pekerjaanmu itu, tenagamu. Mari baca saudara, kita sama-sama baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, jemaat baca. 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi kalau saudara mengerjakan keselamatanmu dengan setia, ya, melayani Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, bekerja di satu perusahaan, di pemerintahan, ya, itu ada upah, betul atau betul? Menerima upah dan jerih payah saudara diperhitungkan. Banyak lembur, banyak lagi gajinya, ditambah bonusnya. Saudara, kalau dunia ini bisa memberikan yang terbaik, masa Tuhan tidak bisa? Alkitab berkata kalau ada bapak di dunia ini, anaknya minta ikan, masa dikasih ular? Kalau dia minta ikan walaupun di kulkas tidak ada ikan, pasti dia berusaha pergi ke pasar cari ikan. Dia kasih anaknya ikan. Kalau kita di dunia ini tahu memberikan yang terbaik, masa Bapa tidak pernah mau memberikan yang terbaik bagi kita? Sebab itu saudaraku, janganlah engkau berhenti di tengah jalan untuk mengerjakan keselamatanmu, yaitu setia bekerja di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Maka sebab itu kalau dikasih singer, saudara, kan kita ini sekarang stoknya sedikit, WL-nya sedikit, ya. Kalau dikasih lagi minggu depan, haleluya, puji Tuhan. Jangan bilang aku lagi. Jangan gitu. Siapa lagi saudara? Masa kita mau panggil orang di luar sana? Ya. Masih ada kesempatan, bersyukur kalau masih saudara. Diberikan kesempatan bagi kita melayani. Mari saudaraku, yang ketiga, mengerjakan keselamatan berarti kita harus menghidupkan iman kepercayaan kita. Menghidupkan iman kepercayaan kita, menghidupkan kesetiaan kita, menghidupkan semangat kita, menghidupkan cinta kasih kita di hadapan Tuhan. Menghidupkan pengenalan kita akan Tuhan. Dalam melakukan persekutuan, baik secara pribadi
dalam pembacaan, perenungan, penyembahan, pujian kita kepada Tuhan. Harus kita tingkatkan, amin. Setiap hari kita membangun hubungan intim kita, membangun persekutuan kita, supaya iman kita semakin hari semakin hidup, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Agar hidup kita tidak bercacat celah di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya. Karena firman berkata, firman adalah pelita tubuh, terang bagi jalan. Amin. Kalau kita mau berjalan di dalam terang Tuhan, jadikanlah firman ini makananmu setiap hari yang kau renungkan, yang kau baca. Dan engkau memberikan waktumu untuk Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Itu yang Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu. Supaya mahkota kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang diselamatkan diberikan kepada kita. Jangan sampai mahkota kehidupan yang sepertinya tinggal diletakkan begini, saudara. Tetapi karena kita tidak siap dan kita tidak setia sampai akhir hidup kita, mahkota itu tidak akan diletakkan di kepala kita. Oleh sebab itu saudaraku, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dengan kita hidup di dalam kasih, kerendahan hati, ketaatan. Dengan kita mau mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Dengan kita mau saudara menghidupkan iman kita dengan persekutuan-persekutuan kita kepada Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita akan mau memperhatikan sikap kita, hati kita. Semasih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menjadi orang yang selalu giat mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan yang Tuhan sudah sedia, yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita bangkit berdiri, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita kepada Dia. Memberikan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar. Hidup dalam kasih, kesatuan dan persatuan, saling menghargai dan menghormati di dalam kehidupan kita. Kita menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Katakan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengerjakan keselamatanku di atas kayu salib. Dan tugasku sekarang adalah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hidup takut dan gentar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan. Hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita renungkan semuanya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui
berkorban untuk diriku. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Dia telah mati bagi Saat saudara dan ku saya. renungkan Dia telah memberikan keselamatan hidup bagi saudara dan saya. bersamamu. Mari kita Seringkali kerjakan keselamatan ku kita dengan takut dan gentar. melupakanmu. Jangan engkau melupakan kasih dan Ku kebaikan. berjalan sendiri. Biar Tuhan ada di tengah-tengah setiap perjalanan hidup kita. Melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena kita adalah bintang-bintang, seperti bintang-bintang di langit. Kita harus memancarkan sinar cahaya kemuliaan Tuhan. Namun tak ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, Berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, Berkorban untuk diriku. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Amin. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan sama katakan. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sejemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Terima kasih Bapak sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Baik dari ibadah raya pertama, kedua, Tuhan akan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Kembalikan minyak urapan baru bagi mereka sehingga mereka terus setia mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Terima kasih memberkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir baik di ibadah raya pertama, kedua. Biarlah kesetiaan mereka semakin tinggi, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak kami
Timothy B. Stanley Simatupang. Tuhan sudah memberikan umur panjang, Tuhan akan memberkati di masa pertumbuhan anak ini sampai dewasa. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, memberkati orang tua mereka, memberkati usaha mereka, bahkan memberkati juga seluruh pekerjaan jemaat Tuhan yang ada, kesehatan mereka. Tuhan, Engkau akan memberkati bidang studi mereka, Engkau akan memberkati keluar masuk mereka dimanapun berada, Engkau juga akan memberkati mereka, makan minum mereka, Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa kami, terus kami bawa dalam doa. Tuhan akan memberkati bangsa kami dalam Tuhan keadaan COVID yang belum juga kunjung selesai. Tuhan akan tolong memberikan hikmat bagi pemerintahan untuk Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga terjadi Tuhan kelegaan, kesembuhan yang luar biasa. Engkau akan memberikan kemampuan bagi Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, bahkan juga memberikan hikmat bagi aparat negara kami untuk menjaga keamanan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah mereka semua berjuang untuk kemuliaan daripada nama Tuhan, baik dari pusat sampai daerah pelosok pedalaman. Terutama kami memberkati kota kami Bontang, sehingga Bontang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bontang semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin.